seluruh peserta kegiatan webinar seri 6, Kombel Guru Belajar Kolaborasi, dan seluruh peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama dan yang paling utama, marilah terlebih dahulu senantiasa kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana sehingga pada kesempatan malam hari ini di hari Senin tanggal 29 April 2024 kita dapat dipertemukan lagi dalam webinar seri 6 Kombel Guru Belajar Kolaborasi dengan tema menjadi blogger terkenal di era global. Dan sebelum kita lanjutkan untuk kegiatan malam hari ini, mari terlebih dahulu kita buka bersama dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya perlu kami sampaikan dari panitia bahwasanya untuk kegiatan hari ini mungkin agak maju, mengingat satu dan yang lain hal, karena hari ini mungkin ada bersamaan momen nobar nonton bola ya Indonesia. Kita juga nasionalismenya kita juga harus turut mendukung, sehingga insya Allah nanti kegiatan juga akan selesai lebih awal, dan supaya Bapak Ibu juga bisa mengikuti pertandingan sepak bola atau menyaksikan pertandingan sepak bola. Dan langsung saja untuk acara yang pertama, yaitu sambutan dan juga arahan yang akan disampaikan oleh pembina Kombel Guru Belajar Kolaborasi. Kepada yang kami hormati, Bapak Karsidi MPD, kami persilahkan. Mikrofonnya mohon maaf Bapak belum di-unmute. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia nikmat yang luar biasa kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat bisa bersilaturahim walaupun dalam bentuk daring atau Zoom meeting, dan juga nikmat iman dan takwa. Tak lupa saya ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada Bapak Dr. Wijaya Kusuma selaku narasumber utama, dan juga Mbak Eva Widyastuti pembawa acara, serta Ketua Kombel Kabupaten Sukoharjo Ibu Siti, dan semua pengurus Kombel yang berbahagia, dan serta peserta. Teriring doa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit kami ingin menyampaikan bahwa guru itu sangat tepat ketika kita akan mengikuti bagaimana membuat blogger atau yang akhirnya nanti akan menjadi blog yang akhirnya menjadi blogger yang terkenal. Jadi ada beberapa hal yang sangat mendukung ketika guru itu bisa membuat blog atau menjadi seorang blogger, karena secara langsung bahwa akan mempermudah guru tersebut ketika mengadakan proses pembelajaran. Karena apa? Karena dengan menulis blog itu kita dilatih untuk berpikir secara sistematis, ya. Karena di blog itu biasanya tertulis secara kronologis, ya, urutan kejadian maupun tanggalnya. Sehingga kita sudah bisa berpikir secara sistematis. Kemudian juga akan membuat kita berlatih untuk mengungkapkan ide dan gagasan secara terstruktur, dan dengan menulis di blog itulah kita juga akan mendukung program pemerintah yang sedang digalakan sekarang, yaitu dengan adanya literasi dan numerasi. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, jadi pemerintah pusat telah menggelontorkan dana untuk Boskin bagi sekolah-sekolah yang literasi dan numerasinya itu memenuhi standar atau tinggi. Sehingga guru di dalam hal membuat blog ini sangat tepat, dan malam hari ini kami ucapkan selamat bisa bertemu, bersemuka, dan berbagi ilmu, dan kita menerima ilmu dari Bapak Dr. Wijaya Kusuma
yang tidak kita ragukan lagi kompetensi dan kemampuannya di dalam membuat blog dan akan menularkan, akan menyampaikan kepada kita, semoga kita semua nanti bisa terinspirasi. Begitu saja untuk sambutan dari kami, tidak saya panjang lebarkan, namun saya tutup dengan sebuah pantun, di sini kosong, di sana kosong, Cakep. ada batang tembakau. Cakep. Jika saya kata bohong, Kombel Sukoharjo sungguh memukau. Ya. Asik, beri tepuk Demikian saja. tangan. Dan terima kasih, selamat mengikuti. Mantap. Semoga berhasil dengan sebaik-baiknya dan kita terinspirasi apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Wijaya Kusuma. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih khasnya pakar ya ini dengan pantun-pantun yang luar biasa. Saya juga akan berbalas pantun untuk mengimbangi Pak Karsidi malam hari ini. Heboh sekali malam ini. Nobar bola di sana sini. Terima kasih Pak Karsidi, pembina Kombel Guru Belajar Kolaborasi. Cakep. Wah, cakep banget. Ya, terima kasih Pak Karsidi untuk arahan dan juga motivasi yang telah disampaikan mengawali kegiatan webinar seri 6 pada kesempatan malam hari ini. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja pada kesempatan ini luar biasa sekali kita mendapatkan kesempatan akan dari seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Wijaya Kusuma SPD MPD. Beliau merupakan guru blogger Indonesia, penulis, founder KBMN dan lain sebagainya. Banyak sekali kiprah beliau, baik itu berbagi kepada rekan-rekan guru di seluruh penjuru Nusantara, sepertinya seperti itu. Dan nanti akan kita kenalan lebih lanjut dengan beliau, dan mari kita ikuti bersama sharing dari beliau dan juga materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wijaya Kusuma SPD MPD. Ini biasanya Bapak Dr. Wijaya Kusuma ini panggilan apa ya? Panggilan apa istilahnya ya, Mbak Siti? Kerapnya, nama kerennya. Oke. Nama kerennya biasa dipanggil Om Jai gitu ya. Baik, langsung saja waktu sepenuhnya nanti sesuai dengan kesepakatan kita. Bapak Om Jai, panggilnya enaknya apa ya? Om Jai aja ya, biar lebih dekat. Biar Oke, nanti Om Jai silakan bisa berbagi dan sesuai durasi kita juga mengingat satu dan yang lain hal, monggo nanti bisa disesuaikan untuk waktunya. Baik, langsung saja kami persilakan Om Jai untuk bisa berbagi bersama rekan-rekan di komunitas belajar guru belajar kolaborasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Ini lebih banyak ibu-ibu kelihatannya ini malam ini. Puji syukur Om Jai panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa Om Jai berdoa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Juga Pak Karsidi yang sudah membuka acara. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya. Amin Pak. Kita doakan juga kesuksesan kita menang ya malam ini. Iya Pak. Amin. Yang Om Jai sayangi dan banggakan. Wah, Ibu Ria Ratnaningrum, Om Jai biar terlihat sangat muda dan menginspirasi. Oh, emang kelihatan udah tua ya. Perkenalkan, nama saya Wijaya Kusuma. Artinya bunga yang mekar semalam. Bisa dipastikan saya orangnya romantis. Lahir di hari Kamis, pakaiannya necis, selalu narcis, tapi selalu eksis. Mantap. Sukanya makan buncis. Nah, izinkan hari ini saya menayangkan slide pada teman-teman
sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman untuk mahir menulis. Ya, mahir menulis dan menjadi blogger. Karena membuat blog itu sebenarnya sangat mudah. Sangat mudah. Yang susah adalah tulisnya. Benar nggak? Jadi saya ingin 1 jam bersama Om Jai, kita bisa mahir menulis. Menulisnya di mana? Menulisnya bisa di blog, bisa di media sosial yang lain, atau menulisnya di WA yang biasa kita pakai sehari-hari. Gak apa-apa. Blog itu kan sarananya, medianya. Sama kayak kita nulis di web. Bedanya kalau di blog bisa dibaca oleh banyak orang. Apakah layarnya terbaca? Sudah. Sudah. Ya, Sudah oke. nampak. Saya baca ya. Jadi kita langsung praktek aja. Bapak Ibu, apa yang membuat Anda tertarik untuk menulis di blog? Apa yang membuat Anda tertarik untuk menulis di blog? Silakan dijawab, boleh langsung. Ada yang berani menjawab? Silakan. Kita interaktif aja. Mencoba menjawab, Om Jai. Ya, silakan. Mengapa kita perlu menulis? Karena kita mau mengabadikan momen-momen Boleh yang dijawab, Pak? Boleh dijawab, Pak? Pak? Silahkan. Iya. Bu Tristanti. Saya mengapa ingin menulis? Ingin menginspirasikan apa yang ada di pikiran saya dan benak saya untuk memotivasi teman-teman ataupun yang lainnya, gitu kan, agar bisa bangkit dari apa yang mereka selama ini stuck di tempat, gitu aja sih. Menginspirasi, untuk menginspirasi seseorang, untuk mengembangkan apa yang ada di pikiran kita, dan kita untuk membantu literasi juga kan untuk orang lain, seperti itu aja. Kurang lebihnya. Terima kasih. Iya. Halo? Bagus. Ya, Ya, silakan. monggo rekan-rekan yang Ada lain yang mau ngomong? mungkin bisa di chat room juga bisa ya Om Jai. Saya mau jawab, Boleh. Mbak. Boleh, Silahkan, silahkan, boleh sekali. tapi itu ya mohon maaf kalau mungkin tidak sesuai yang diinginkan. Karena kalau saya dulu suka nulis itu karena dulu belum ada media yang, maksudnya dulu ya itu belum ada media yang bisa menampung kecuali nulis curhatan di diary. Nah, akhirnya dari situ-situ mikir pengen bikin sesuatu apa ya kira-kira dari puisi atau apa. Awal mulanya sih begitu. Tapi bukan untuk dipublikasikan maksudnya begitu, Mbak Eva, maaf ya. Good, bagus. Jadi pada hakikatnya kita ingin menulis dan kemudian dibaca oleh orang lain. Entah suami kita, entah istri kita, entah anak kita, atau mungkin sahabat dekat kita. Di zaman teknologi canggih saat ini ada yang namanya diary online. Orang menyebutnya blog, alat rekam yang ajaib. Karena dari belahan bumi apapun, dari kutub utara sampai kutub selatan, selama terkoneksi dengan internet, itu bisa dibaca. Dari Aceh sampai Papua, itu bisa dibaca. Asalkan mereka tahu alamat blog kita. Saya adalah seorang guru SMP. Namanya SMP Lab School Jakarta yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur. Dahulu, orang tidak kenal siapa saya. Orang hanya tahu saya adalah guru yang mengajar di kelas. Dan saya adalah guru anggota PGRI, Persatuan Guru
Republik Indonesia. Salah seorang teman kuliah saya ketika saya mendapatkan beasiswa mengajari saya bagaimana menulis di blog. Namanya di blogger.com. Nah, semenjak saya mengenal blog dan kemudian saya mengisi blognya dengan baik, akhirnya saya mendapat juara pertama lomba blog dan mendapat hadiah waktu itu sebesar 20 juta rupiah. Tahun 2009. Jadi dapat uang 20 juta tahun 2009 tuh bagi saya adalah sesuatu yang sangat besar. Dan yang paling senang adalah ketika blog saya di wijayalab.wordpress.com mendapat predikat sebagai juara pertama lomba blog tingkat nasional dari Pusat Bahasa. Bapak untuk membuat blog itu sebenarnya bukan sesuatu yang susah. Ya, Bapak Ibu bisa menjadi blogger kapan saja, di mana saja, hanya dengan menggunakan handphone atau ponsel. Cukup Bapak Ibu install aplikasi blogger, maka sudah jadi blog kita. Ya, dia sama kayak kita bikin email, bikin TikTok, bikin Facebook, bikin Instagram, ya, sama. Enaknya kalau blog itu bahasanya sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Nah, malam ini saya tidak mengajari Anda membuat blog karena untuk membuat blog itu gampang sekali ditemukan di Google dan di YouTube. Ketik aja membuat blog gratis, udah dapat caranya. Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri. Yang paling susah adalah bagaimana kita komitmen menjadi seorang blogger. Nah, seorang blogger ujungnya adalah menulis. Kita menulis dari apa yang kita sukai, dari apa yang kita kuasai. Ketika Menteri Nadiem Makarim berkunjung ke Gedung Guru Indonesia, ke kantor PBPGRI, Prof. Eko Indrajit cerita, Mas Menteri, kami guru-guru anggota PGRI sudah bikin buku loh. Bukunya dari mana? Dari nulis di blog. Dari nulis di blog itulah kemudian dijadikan sebuah buku. Dan bukunya itu diterbitkan oleh penerbit besar, penerbit mayor. Lalu bagaimana cara belajarnya? Belajarnya hanya lewat WA group. Maka di PGRI lahirlah yang namanya Kelas Belajar Menulis Nusantara. Disingkat KBMN PGRI. Sekarang sudah masuk gelombang 31. Malam ini pertemuan ke-32. Pertemuannya ketiga. Ya, kalau Bapak Ibu pengen gabung, silakan nanti di WA group, saya kasih linknya. Bapak Ibu, untuk menjadi seorang penulis itu butuh perjuangan. Di mana kita memulai menjadi seorang penulis? Saya memulainya dengan menjadi seorang blogger. Apa itu seorang blogger? Seorang blogger itu adalah orang yang punya blog di internet. Ya, misalnya saya bikin di blogger.com. Lalu saya kasih nama wijayalab.blogspot.com. Dari blog itulah saya mulai menjadi seorang penulis, sehingga naskah buku pengayaan saya alhamdulillah dibeli oleh Kemdikbudristek sebesar 20 juta rupiah. Nah, dari situlah saya belajar dan menularkan apa yang saya kuasai, apa yang saya sukai kepada teman-teman guru di seluruh Indonesia. Motivasi berprestasi selalu saya sebarkan dan alhamdulillah selalu disampaikan oleh Ibu Aam Nur Hasanah. Beliau adalah guru P3K yang alhamdulillah menjadi juara pertama lomba blog PGRI. Nah, disinilah kita di PGRI mulai melakukan kegiatan tulis-menulis
yang akhirnya membuat kita menjadi seorang penulis. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa Anda mau menjadi seorang penulis? Karena menjadi seorang penulis itu kita akan mendapatkan yang namanya mahkota. Apa mahkotanya? Mahkota seorang penulis adalah buku. Nah, itu ada Bapak Sumardiansah, sekarang Wakil Ketua Pengurus Besar PGRI. Beliau mengajak kita semua untuk memakai batik Kusuma Bangsa setiap tanggal 25. Dari beliaulah saya banyak menulis karena tulisan-tulisan beliau sering dimuat di koran Kompas dalam kolom opini. Di sana Dr. Sumardiansah menulis tentang topik-topik pendidikan. Saya juga belajar sama Ibu Retno dari Nusa Tenggara Timur, dari Kupang. Pak David, rektor dari Kupang, rektor PGRI NTT, Nusa Tenggara Timur. Saya belajar dari Ibu Seri, seorang pengawas dari Gunung Mas, Kalimantan Barat. Jadi Bapak Ibu, mengapa saya senang menulis? Karena akhirnya saya punya banyak teman dari seluruh Indonesia dan akhirnya saya bergabung di PGRI. Siapa yang mengajak saya menjadi penulis? Yang mengajak saya menjadi penulis adalah Bapak Dedi Ditagama. Beliau adalah sekretaris pengurus ranting di Jakarta Pusat. Beliau adalah kepala SMK Negeri 36 dan mengajak saya untuk menulis di blog. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sedikit demi sedikit tulisan saya menjadi buku. Alhamdulillah berkat bergabung di PGRI, saya berkesempatan untuk menjadi pengurus APKS. Apa itu APKS? APKS adalah Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis. Dari sinilah saya membuka kelas menulis bersama dengan teman-teman tim Solid Omjai. Ada sekitar 30 orang narasumber yang mereka membagikan ilmunya dari A sampai Z sehingga menjadi sebuah buku menulis yang enak dibaca dan bisa dibagikan kepada sesama pengajar di seluruh Indonesia. Apa sih manfaatnya menjadi penulis dan kemudian mampu mengelola blog kita dengan baik? Nah, ada sebuah blog milik Kompas, namanya Kompasiana. Setiap bulan kita dibayar, kita digaji sebagai seorang penulis. Caranya bagaimana? Untuk dapat uang 1.300.000, 693, 1.160 sampai 2,5 juta bulan Januari. Caranya adalah kita menulis di blog Kompasiana, sebuah blog keroyokan milik kompas.com. Cara daftarnya gimana? Tinggal ketik aja kompasiana.com. Kalau bingung gimana? Gampang. Buka aja Google, cara mendaftar Kompasiana. Maka akan banyak orang baik hati membantu Anda untuk bergabung di Kompasiana. Sebab Kompasiana menggunakan bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat email, pasti Bapak Ibu dengan mudah membuat akun Kompasiana. Gitu Bapak Ibu, jadi nggak susah. Yang susah itu nanti ngisinya. Karena kita bisa nggak komitmen untuk mengisi tulisan-tulisan kita supaya enak dibaca dan kemudian dibaca banyak orang. Pada akhirnya saya berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman penulis dari Aceh sampai Papua dan kita bertemu di titik nol Nusantara yang namanya IKN, Ibu Kota Negara. Dari berkat menulis, saya punya uang beli tiket ke Samarinda, ke Kalimantan Timur, dan alhamdulillah saya bisa melihat langsung pembangunan IKN.
Insya Allah nih bulan Agustus nanti upacara bendera katanya akan dilaksanakan di IKN. Dengar-dengar kabar juga pemerintahan baru juga nanti akan dilantik di IKN. Kita nanti lihat apakah terjadi atau tidak. Lalu yang paling penting teman-teman, dari kita senang menulis di blog, kita diundang makan siang ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo. 100 orang blogger diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara. Kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol tentang dunia blogging, dan pada akhirnya mengantarkan kita dekat dengan Presiden Republik Indonesia. Teman-teman yang Om Jai sayangi dan banggakan, ternyata dari hasil menulis di blog, lama-lama Om Jai memiliki banyak buku. Salah satu bukunya adalah kisah Om Jai 50 tahun menjadi manusia. Buku ini alhamdulillah sudah dicetak sampai 500 buku dan sudah habis. Om Jai rencana akan menerbitkan lagi, mencetak ulang buku ini kalau nanti banyak yang pesan. Jadi begitu Bapak Ibu, dari tulisan di blog lama-lama menjelma menjadi buku. Rahasianya gimana? Rahasianya Om Jai punya mantra ajaib. Apa mantra ajaibnya? Menulislah terus setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Nah, sekarang saatnya kita tanya jawab, ngobrol-ngobrol secara langsung bersama Om Jai. Barangkali Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan. Langsung saja ditanyakan, jangan malu, jangan ragu. Mumpung Om Jai belum nonton sepak bola. Silakan. Baik, terima kasih Om Jai untuk pemaparan materinya yang sangat memotivasi kita semua nih Bapak Ibu untuk berani memulai menulis. Ya, terkadang untuk berani memulai itu juga tidak mudah nggih Om Jai. Nah, monggo kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun sharing, mumpung kita berkesempatan berada di satu frame dengan Om Jai. Mungkin ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu sampaikan. Silahkan Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa disampaikan di boleh. Saya boleh chat Bu. room. Saya boleh Bu. Oh silahkan Bu Tristanti ya. Iya, saya. Ya silahkan Bu. Terima Monggo. kasih atas kesempatannya Ibu. Assalamualaikum Pak Wijaya. Perkenalkan saya Tristanti dari SDN Sukamaju. Waalaikumsalam. Ya, saya dari SDN Sukamaju 2 Pak di Tapos Depok. Saya ingin menanyakan awal Pak. Saya kan memang buta nih Pak untuk masalah blogger ya, di blog-blog seperti itu, nge-vlog gitu kan. Awal permulaan Pak untuk dari alur bahasa gitu kan, yang benar-benar bisa kita buat nanti menulis dengan yang baik itu alurnya seperti apa ya Pak, tahapan awalnya apa gitu loh Pak, maksud saya itu aja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung bisa dijawab saja ya Om Jai, monggo. Oke, takut lupa. Ini Depoknya Depok Jawa Barat apa Depok Jogja, Jawa? Jawa Barat Pak, saya di Jawa Barat Sleman. dari Depok. Bukan Pak, Kota Barat, Depok ya. masih sekitar Jakarta Pak. Iya. Oh masih sekitar Jakarta. Oke. Jadi Iya. Bu Tristanti mulailah menulis dari Ya. 3 alinea. Alinea pembukaan, alinea isi tulisan, dan kemudian alinea penutupan. Mulailah dari 3 paragraf itu. Pembuka, isi, penutup. Om Jai berlatih menulis setiap hari melalui blog. Mengapa di blog? Karena blog itu bisa ditutup. Hanya kita aja yang baca. Tapi kalau sudah punya percaya diri, kita bisa
membuka untuk semua orang. Gitu, Bu. Jadi Bapak Ibu nulis blog itu bisa di menu draft, bisa langsung di menu posting. Kalau di menu posting, Bapak Ibu langsung bisa mempublikasikan tulisannya ke seluruh dunia. Ya, orang Asia, orang Eropa, Afrika, Australia bisa baca tulisan kita. Jadi, Bu Tris, mulailah menulis dan berlatih menulis dari 3 alinea. Contoh, alinea pembukaan. Malam ini kami belajar menulis bersama Om Jai. Om Jai adalah guru blogger Indonesia. Beliau belajar menulis melalui blog di internet. Ternyata membuat blog itu mudah. Yang susah adalah mengelola blognya dengan baik. Itu alinea pembukaan, Bu Tris. Bagaimana alinea isi? Di alinea isi tulisan kita mulai mengembangkan. Ternyata Dr. Wijaya Kusuma MPD yang biasa disebut Om Jai adalah seorang guru informatika SMP. Beliau membagikan ilmunya bagaimana menjadi seorang blogger dan mengelola blognya dengan baik. Salah satu ciri guru blogger adalah dia memposting tulisannya di blog. Dia menulis dari apa yang disukai dan dikuasai. Awalnya malu-malu, tapi lama-lama jadi malu-maluin. Tingkat percaya diri seorang blogger menjadi meninggi akibat seringkali menulis setiap hari. Itu udah 2 paragraf tuh, Bu Tris. Alinea penutup. Demikianlah kisah Om Jai malam ini. Semoga dapat dicerna dengan mudah oleh Bapak Ibu semuanya. Akhirnya menjadi blog adalah sebuah pilihan. Menjadi blogger adalah sebuah pilihan hidup yang mungkin kita akan merasakannya sebelum mati. Pesan Om Jai, buatlah buku sebelum ajal menjemputmu. Wah, assalamualaikum. Gitu udah jadi, Bu. 3 ini. Jadi Bapak Ibu, jangan nulis yang susah-susah dulu. Yang mudah-mudah saja. Apalagi ibu-ibu itu lagi banyak kegiatan di rumah. Ya, tulis aja yang kira-kira ada di dalam memori kita. Kalau dulu biasanya status di Facebook, ya nggak? Kalau sekarang kita mulai simpan di blog supaya nanti jadi buku. Kalau bukunya laku kan lumayan, bisa beli mobil baru sama rumah baru. Nah, gitu. Mantap. Ya. Lanjut, Pak, terima kasih ya Pak atas arahannya. Semoga saya tambah rajin untuk menulis ya Pak ya, seperti Bapak. Semoga saya juga punya keberanian untuk menulis di Blogger. Kebetulan untuk diary saya hampir setiap hari dan banyak ya Pak yang ingin saya. Tadinya saya ingin ngajukan ke sebuah PH, maksudnya untuk buat cerita pendek, siapa tahu, karena waktu itu saya punya teman yang seorang sutradara, terus dia baca diary saya, ini udah bagus loh, kata dia gitu kan, yuk kita jadi buat cerita pendek, mau nggak? Sayangnya belum berani, karena saya sendiri berpikirnya ini adalah pengalaman pribadi saya menceritakan diri saya sendiri gitu kan, jadi belum berani untuk saya up seperti itu Pak. Terima kasih ya Bang Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, semoga menginspirasi Bapak Ibu semuanya ya. Ngomong-ngomong soal buku, Pak Karsidi ini juga penulis buku berapa ratus judul Pak? Baru 109. Baru 109 buku loh karya Pak Karsidi, Masya Allah. Saya nggak asing nama dia. Besok kapan-kapan bisa berbagi ya Pak, siap. bisa menjadi seorang penulis yang luar biasa dan produktif.
Baik, silakan Bu Neti tadi sudah raise hand dari tadi. Silakan Bu Neti, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Halo Bu Neti. Bu Mauliana, silakan Bu Mauliana. Halo, monitor Bu Mauliana. Baik, Bapak Ibu, selain kita bertemu di Room Jimit, kita juga secara live di live YouTube ya, Bapak Ibu. Mungkin rekan-rekan ada yang belum bisa berbagi, belum bisa mengikuti secara langsung di Room Jimit. Kalaupun mengikuti di Room Jimit, insya Allah masih ada ruang ya untuk bergabung. Bisa juga mengikuti di live YouTube sesuai dengan link yang sudah kami sharekan. Mungkin bisa di-sharekan kepada rekan yang lain agar bisa mengikuti juga untuk webinar pada kesempatan malam hari ini. Dan kita sapa juga untuk Bapak Ibu peserta yang mengikuti melalui live YouTube. Ada beberapa juga sudah mengikuti di live YouTube kita. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan seperti tadi yang sudah di-sharekan dari Bu Tristanti yang berawal dari tidak pede ya Pak ya, malu-malu. Nanti layak nggak nih jadi konsumsi publik, sama halnya ketika kita awal-awal belajar menulis buku ya Pak ya. Cuma ini medianya berbeda gitu kan ya. Kalau kita menulis buku nanti dalam bentuk cetak, buku cetak. Tapi kalau di blog itu dalam bentuk di online di blog seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang lain kami persilakan jika ada hal-hal yang mau di-sharingkan. Tadi di chat room juga sudah dibagikan dari Om Jai nomor WA beliau ya di 081 591 55515. Mungkin dari Bapak Ibu mau ada yang konsultasi atau sharing secara langsung dengan beliau karena mungkin malam hari ini masih malu-malu ya. Nanti bisa menghubungi beliau di nomor WA tersebut. Kemudian beberapa link, alamat, blog. Ya, itu untuk membuat blog Bapak Ibu bisa di link https://blogger.com. Dan contoh blognya Bapak Ibu bisa cek, melihat dari blognya yang sudah dibuat atau karya dari Om Jai. Silakan di chat room ya, itu sudah di-sharekan dari Om Jai untuk bisa melihat sebagai acuan Bapak Ibu sebelum nanti Bapak Ibu memulai. Gitu. Nah, berbicara tentang blog, kalau di blogger.com itu gratis ya Om Jai, tidak berbayar ya? Iya, gratis. Bagaimana cara kita ini Tidak Om Jai, supaya kita juga mendapatkan income mungkin ya dari viewer yang mungkin dari yang melihat atau juga mengakses blog kita Om Jai. Mungkin bisa berbagi terkait dengan hal itu, apakah nanti prosesnya seperti apa supaya nanti karya kita itu mungkin juga ada sisi-sisi yang bisa menghasilkan rupiah seperti itu. Ya, jadi kalau di blogger.com itu kita daftar di Google AdSense. Ya, AdSense tulisannya. Nanti kita akan dapat $, kalau banyak yang baca tulisan kita. Terutama di menu pencarian Google. Ya, karena blogger itu punyanya Google. Lalu bisa juga Bapak Ibu menjadi YouTuber. Punya channel YouTube. Bapak Ibu bisa membuat konten berupa video. Semakin banyak penontonnya, semakin banyak $, yang kita terima. Ya, jadi itu prinsip ekonominya. Bagaimana dengan blogger? Kalau blogger semakin banyak tulisan dibaca oleh orang lain, semakin banyak pula rupiah atau gopay yang diterima. Caranya bagaimana? Caranya berlatih menulis setiap hari dan membaca tulisan orang lain yang sudah
menghasilkan, ya. Kalau Pak Karsidi menghasilkan dari buku, dari menerbitkan buku, dari penjualan buku. Kalau seorang blogger, dia menghasilkan uang dari blognya. Contoh, di kompasiana.com, Wijaya Labs, ya, saya mendapatkan uang dari hasil saya punya buku. Ya, karena saya punya buku, kemudian buku itu saya jual, dan saya dapat royalti buku setahun dua kali. Ada pun saya menulis di blog Kompasiana, saya dapat gajian sebulan 1 kali. Biasanya setiap tanggal 25. Upah ini bisa ditransfer ke rekening kita. Misalnya saya punya rekening BNI, saya dapat GoPay sebesar 2,5 juta, saya transfer aja ke nomor rekening BNI saya. Jadi duit 2,5 juta. Tapi kalau saya nggak mau jadi duit juga boleh. Saya beliin makanan, saya beliin GoFood, ya, pesen sate ayam lewat GoFood, pesen bakso lewat GoFood, pesen apalagi martabak lewat GoFood. Jadi gitu. Jadi kalau di Jakarta itu kita beli makanan, minuman nggak pakai uang cash, pakainya GoPay. Sebenarnya sama aja sih. Uang di rekening pakai kris sama pakai GoPay sama aja. Nah, hanya sekarang zamannya udah berubah. Pedagang-pedagang kita tidak terima uang cash, tapi menerima uang digital. Nah, Bapak Ibu bisa membuatnya dalam bentuk GoPay, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Ya, kalau saya sih, alhamdulillah tiap bulan ada pemasukan karena saya memang rutin menulis setiap hari. Nah, kemarin saya nulis tentang jangan mau menjadi guru penggerak. Padahal itu cuman jawaban komentar dari teman saya di NTB, Pak Sudomo. Beliau menulis di Kompasiana, judulnya tidak usah ikut program guru penggerak. Wah, kok nggak usah, orang programnya bagus kok. Saya sendiri adalah lulusan guru penggerak angkatan 7. Nah, jadi kita nulis memang sesuatu yang menarik, judulnya bikin orang penasaran, klik ya. Jadi orang-orang kita itu kebanyakan bacanya baru dari judulnya doang, isinya kadang-kadang akan terlihat kalau dia sudah baca. Jadi gitu Bapak Ibu. Nanti tekniknya menyusul. Ya, sekarang dasar-dasarnya dulu. Silakan kalau mau tanya. Iya, luar biasa. Emang judul tuh harus menjadi stimulus ya untuk para pembaca biar tertarik gitu. Jadi judul tuh emang kadang harus kontroversial ya untuk menarik pembaca. Nah, mungkin beberapa benefit atau keuntungan dari ketika kita rajin menulis, kemudian kita tuangkan di tulisan kita tuangkan di blog, yang mana memang yang butuh itu konsistensi ya Om Jaya dalam mengelola blog kita supaya tetap eksis dengan tulisan-tulisan yang up to date seperti itu. Kalau awalnya terisi nanti nulisnya tidak konsisten nanti. Ya, silakan Om Jai. Intinya adalah menulis itu tidak memerlukan bakat, juga tidak memerlukan otak. Yang dibutuhkan dalam menulis adalah duduk sebentar untuk menulis. Jadi hanya dibutuhkan pantat, bukan otak. Jadi duduk sebentar untuk nulis lewat handphone masing-masing. Itulah yang saya lakukan kalau lagi senggang, lagi santai. Jadi nggak tiap jam saya nulis. Tiap jam saya nulis 24 jam dong. Memangnya saya nggak ngobrol sama anak, ngobrol sama istri. Kan kita punya keluarga, punya teman, punya tetangga. Ya, jadi kita harus
bisa membagi waktu kita dalam 3 dunia. Dunia nyata, dunia maya, dan dunia mimpi. Ya. Ini dari revolusi Prajaningrat. Sebagai guru biasanya membuat postingan di blog berupa materi pelajaran ataupun tentang ilmu pendidikan. Postingan tersebut kadangkala sama dengan postingan online. Apakah di blog ada copyright, Pak? Lalu postingan blog tentang materi pelajaran atau ilmu kependidikan ada reviewernya ketika jadi sebuah buku, Pak? Ada. Biasanya kalau diterbitkan oleh penerbit mayor, seleksinya itu ketat. Mereka akan membuat parafrase. Jadi kalau mirip, kalimatnya dirubah sama mereka, sama editornya. Sehingga nanti kalau dipakaikan Turnitin, presentasinya kecil, nggak besar. Itulah mengapa tulisan-tulisan saya kalau sudah masuk penerbit itu menjadi semakin enak dibaca. Nah itu harus belajar sama Pak Karsidi itu. Pak Karsidi udah lebih dari 100 buku. Nah, jadi tulisan di blog itu ya apa adanya aja. Tapi ketika dia masuk ke dunia penerbitan, itu ada tangan dingin seorang editor. Tangan dingin inilah yang membuat tulisan kita semakin enak dan renyah dibaca. Mirip kayak tulisan Andrea Hirata. Waktu belum jadi buku novel mah kayak kadul. Ahmad Fuadi juga begitu, sebelum jadi novel apa adanya. Tapi begitu masuk ke dunia penerbit, ada tangan editor, tulisannya menjadi lebih enak dibaca. Dan tentu saja mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang bisa dipahami dan bermakna. Jadi gitu Pak Revolusi. Jadi terus aja nulis, nanti editingnya belakangan. Kadang-kadang kita kan nulis apa yang ada di kepala, kemudian kita tuangkan. Ketika kita ada waktu, ada kesempatan untuk mengedit tulisan kita. Nah itulah yang saya lakukan, sehingga tulisan saya banyak menjelma menjadi buku. Nah sekarang ini saya lagi bikin buku baru lagi nih. Mudah-mudahan nanti ulang tahun saja bulan Oktober udah ada buku baru lagi. Jadi biasanya saya targetnya setiap ulang tahun itu menerbitkan buku baru dari hasil nulis di blog. Gitu Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau. Mantap ya, memberikan hadiah untuk diri sendiri ya Om Jai, berupa karya. Iya, betul. Luar biasa. Ya Om Jai, ini di chatroom ada beberapa sharing juga dari Bapak Ibu peserta. Yang pertama dari Revolusi Prajaningrat Sakti Yuda. Ini beliau menyampaikan, sebagai guru biasanya membuat postingan blog berupa materi pelajaran ataupun tentang ilmu pendidikan. Postingan tersebut kadangkala sama dengan postingan orang lain. Apakah di blog ada terkait dengan aturan copyright ya Pak? Kemudian lalu postingan blog tentang materi pelajaran atau ilmu kependidikan, itu ada reviewernya kah ketika menjadi sebuah buku? Begitu Om Jai. Jadi pengalaman saya menjadikan blog sebagai media pembelajaran, saya membuat artikel atau postingan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Biasanya satu semester itu ada 16 kali pertemuan ya Bapak Ibu. Jadi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, sampai pertemuan terakhir kita posting di blog. Supaya nggak padat, kita bikin Google Drive atau link-link untuk anak-anak langsung download. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita langsung ajak mereka unduh dan mengajak mereka membuat slide presentasi sendiri dari cara berpikir mereka sendiri. Nah, kalau blog itu kan sebenarnya sama kayak kita LMS, Learning Management System. Bedanya kalau di LMS itu hanya anggotanya saja yang bisa menulis dan membaca. Kalau dia bukan anggota, kayak misalnya kita ikut program guru penggerak, yang bisa buka LMS itu ya yang mereka ya ikut guru penggerak kan gitu. Yang nggak ikut ya nggak bisa. Tapi kalau dalam dunia blogging, siapa saja yang punya email, kemudian dia mendaftar
menuliskan nama blognya di internet, maka seumur hidup dia bisa menulis di blog. Yang penting jangan lupa password. Kalau lupa password gimana Om? Nah, ada caranya. Caranya hubungi Mbah Google. Ya, tanya pelan-pelan gitu. Tapi nanti akhirnya bisa balik lagi. Jadi kalau Bapak Ibu udah punya blog, buka aja blogger.com, masukkan alamat email sama password. Supaya nggak lupa, password blog sama password email disamain aja. Nanti kita ganti misalnya 3 bulan sekali, sebulan sekali, atau mungkin beberapa bulan sekali. Terserah. Yang penting Bapak Ibu selalu ingat dengan password. Ibarat kunci mobil ya atau kunci rumah, kalau kuncinya berubah nggak bisa masuk rumah, nggak bisa masuk mobil. Kayak begitulah blog. Sehingga saya nyaranin Bapak Ibu semuanya jangan sulit-sulit bikin passwordnya supaya kita nggak susah. Atau kasih tahu sahabat baiknya. Misalnya sahabat baik saya Pak Karsidi. Pak Karsidi tolong simpen ya password blog saya. Wah, gitu. Kalau saya meninggal duluan ini saya bikin warisan seorang blogger. Wah, passwordnya ada di Pak Karsidi. Kayak gitu. Ya, ini misalnya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen mewarisi blog, ya kayak kemarin kita kehilangan sastrawan terkenal ya. Namanya Joko Pinurbo. Jokpin, Mas Jokpin. Kan karya-karyanya abadi itu. Tentang anak perempuan, tentang telepon genggam. Biasa-biasa saja sederhana, tetapi punya makna. Nah, seorang blogger begitu. Dia diberi kebebasan untuk menulis apa saja yang dia sukai dan kuasai. Kalau Bapak Ibu sukanya masak, ya ibu-ibu khususnya suka masak, ya nggak apa-apa, menu-menu masakan aja ditulis. Karena ini terjadi kepada Bunda Inong. Bunda Inong tahun 2000 dia udah meninggal. Tapi sampai saat ini blognya tetap abadi sepanjang zaman. Orang bisa lihat blognya tentang berbagai masakan aneka Nusantara. Jadi begitu Bu, hebatnya seorang blogger. Walaupun dia sudah meninggal, blognya masih bisa dibuka oleh orang-orang yang tahu alamat blognya. Oleh karena itu, kalau nanti blognya Bapak Ibu udah jadi, jangan disimpan doang di dalam hati, tapi dipublikasikan di media sosial. Makanya mohon maaf, Om J kan sering banget tuh ngirim-ngirim tulisan baru, linknya kirim lagi. Bukan berarti nyepam, tidak. Om J bersedekah ilmu, pengetahuan, dan pengalaman lewat tulisan. Buat mereka yang membaca, bersyukur dapat pengetahuan baru dari Om J. Tapi mereka yang nggak membaca, ya nggak dapat sedekah, nggak dapat pengetahuan, nggak dapat pengalaman. Begitu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Luar biasa sekali. Kita mengabadikan dalam sebuah karya ya Om Jai ya. Yaitu berupa karya tulisan yang dipublish melalui blog begitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk pertanyaan berikutnya Om Jai, masih ada pertanyaan juga. Dari Ibu Indiah Purwaningsih. Apa saja langkah-langkah praktis untuk memulai menulis blog bagi pemula? Dan bagaimana cara menghasilkan ide konten yang menarik dan relevan untuk blog pemula? Silakan Om Jai. Langkah mulainya sederhana. Bapak Ibu melihat di sekeliling kita. Gunakan panca indera kita. Panca indera itu apa aja sih? Penciuman pakai hidung, pendengaran pakai kuping, penglihatan pakai mata, apalagi? Pembicaraan lewat mulut, perasa, pengecap lidah, peraba kulit. Betul. Peraba kulit. Apalagi? Jadi banyak sekali ide di depan mata kita. Ide yang paling mudah adalah ide yang kita rasakan. Ide yang kita dengar.
ide yang kita baca, ide yang kita tonton. Ya, misalnya nanti nih mau ada siaran langsung sepak bola. Kalau menang kita merasakan apa? Senang, bahagia. Senang, gembira, bahagia. Kalau kalah? Sedih, kecewa. Sedih, kecewa, marah-marah. Kan kadang-kadang kita ngegoblokin tim kita, goblok kan gitu kan. Udah kalah digoblok-goblokin kan gitu. Nah, sekarang gimana kita bisa menuangkan apa yang kita rasakan, kita baca, kita tonton, kita lihat menjadi sebuah tulisan. Saya bisa menulis karena banyak membaca. Saya bisa menulis karena saya banyak jalan-jalan, silaturahim. Satu waktu mungkin saya akan silaturahim, melihat blognya Pak Karsidi atau media sosialnya Pak Karsidi. Ya kan, saya kan nggak harus bertemu langsung. Saya bisa melihat media sosial beliau. Nah, itulah yang saya lakukan. Saya banyak membaca blog orang lain, saya banyak membaca tulisan orang lain, sehingga saya nggak pernah kehabisan ide dalam menulis. Setiap hari pasti nongol tuh tulisan saya. Dari apa? Dari yang saya lakukan, dari apa yang saya baca, dari apa yang saya rasakan, dari apa yang saya dengar, atau hal-hal yang sekarang menjadi isu-isu yang mungkin lagi menjadi buah bibir. Misalnya tentang guru penggerak. Itu kan jadi buah bibir banget tuh. Serba salah. Lulus salah, nggak lulus salah. Ya, tidak jadi guru penggerak salah, jadi guru penggerak salah. Jadi ibaratnya dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Itu kan guru penggerak jadi guru yang serba salah kan. Dan seolah-olah guru penggerak itu menjadi guru yang dewa, yang serba bisa, padahal dia tidak sempurna. Ya kan? Jadi kuncinya mau jadi guru penggerak, mau jadi tidak guru penggerak, itu adalah sebuah pilihan. Bersyukurlah dan banggalah kita karena terpilih ikut program pendidikan guru penggerak. Tapi setelah lulus jangan sombong. Bagi ilmu kita, ya kan, kepada teman-teman gurunya. Saya biasa membagikannya lewat tulisan. Nih Bu Surtati nih. Bu Surtati, Om Jai, saya kadang baru nulis cerpen. Baru dapat separuh, idenya sudah hilang lagi. Mohon solusinya. Nah, kalau saya itu Bu, kalau mentok, istilah kerennya block reading ya. Reading block. Jadi saya mengalami kebutuhan menulis. Ya enggak? Itu kuncinya main ke toko buku. Atau saya baca cerpen orang lain. Ini sekarang lagi baca seneng-seneng aja nih. Sekarang kan di internet banyak tuh cerpen-cerpen gratis. Ada juga yang berbayar. Ceritanya bagus-bagus tuh dijadikan inspirasi dalam menulis. Ya contoh, pada saat lagi buka Facebook, kok ada cerpen bagus, Om Jai baca. Ternyata cerita orang kaya yang punya investasi sangat besar. Kemudian kekayaannya itu dapat membuatnya menjadi orang terkaya di daerah itu. Oh bagus tuh. Disangkanya orang dia penganggur, ternyata dia bukan penganggur tapi seorang investor yang bekerja dari rumah. Kayak gitu Bu. Jadi hal-hal penting seperti ini kadang-kadang kan dalam dunia blogging orang nggak tahu. Dia bekerja di rumah, ya, dia bekerja tidak keluar rumah, hanya di rumah saja, tapi internetnya lancar. Akses internetnya bisa dimanfaatkan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Akhirnya apa? Dia menjadi terkenal, dia menjadi orang yang bisa berbagi kepada orang lain, menjadi pusat pertanyaan. Ya, kalau dia bergelar doktor, doktornya bukan doktor-doktoran, tapi memang dokter beneran. Karena yang namanya doktor itu dia menemukan ilmu baru,
menemukan teori baru yang bisa dia bagikan kepada banyak orang. Begitu Bapak Ibu semuanya. Silakan jangan malu-malu. Kalau malu ngomong ditulis. Kalau lebih malu lagi Japri Om Jai, nomor handphone udah punya kan? Gitu ya. Silakan. Iya. Ini udah mau Jangan jam lupa di lagi. save Bapak Ibu nomor Sepak bola WA-nya Om nih jam Jai. 20.30. Iya. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit Bapak Ibu untuk sesi webinar malam hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, adakah masih ada pertanyaan? Oke Om Jai, sambil kita menghabiskan durasi kita, mungkin bisa di-sharingkan untuk blognya Om Jai, ditampilkan di sini untuk gambaran secara real untuk Bapak Ibu yang mau memulai menjadi blogger pemula. Jadi Bapak Ibu, blog Om Jai lainnya ada di omjailabs.blogspot.com ya. omjailabs.blogspot.com. Bisa juga saya punya juga di WordPress. Jadi bikin blog tuh banyak tempatnya. Cuma yang biasanya orang banyak nulis tuh di Blogger sama di WordPress. Jadi gitu Bapak Ibu di jayalab.wordpress.com. Nah, gimana supaya Bapak Ibu dapat penghasilan? Saya menulisnya di kompasiana.com/Wijaya Labs. Di Kompasiana ini yang baca banyak. Jadi tulisan kita baru tayang, itu udah langsung ada yang nyamber gitu. Kalau di blog pribadi biasanya agak sepi. Kalau kita nggak ikut main di media sosial. Jadi Bapak Ibu tinggal milih aja. Mau yang blog pribadi, yang dia akan rame kalau kita rajin mengirimkan di media sosial atau WA group, atau Bapak Ibu mau nulis di blog Kroyakan di kompasiana.com/Wijaya Lab. Cuman pesan Om Jai, jangan nulis kopas atau menyalin tulisan orang lain. Karena adminnya galak banget. Kalau ketahuan nyalin atau kopas, maka admin dengan kejam meremove akun blog kita. Ya. Membunuh. Udah capek-capek nulis dibunuh sama adminnya, kejam banget ya. Jadi dia harus original. Ya. Kalau di blog kita kan mau nulis apa aja bebas. Ya, karena kita adminnya. Tapi kalau di Kompasiana, di blog Royokan, karena ini blog profesional, jangan sekali-sekali Bapak Ibu menulis Plagiasi. tulisan yang sudah pernah dipublikasikan. Jangan ada Ya, plagiasi. Itu ya, teman-teman semua. Plagiasi. Ya, mesinnya banget, mesinnya keren banget, mesin Turnitin itu luar biasa, udah menggunakan robot atau kecerdasan buatan. Istilah kerennya AI. Oh, AI. Ya, Pak Ibu, masih ada waktu 9 menit. Silakan yang mau bertanya atau yang mau menulis pertanyaan dipersilakan. Ada yang raise Kalau hand ada, ini Om saya Jai. mau bikin kuis. Ada yang raise hand Om Jai. Baik, silakan Bu Mauliana. Halo. Atau Pak Hudi dulu, silakan. Ada yang mau disampaikan Pak Hudi? Iya, mohon izin tapi off kamera ya, sinyalnya kurang bagus. Silakan Pak Hudi, monggo. Oke, ya, mohon izin off kamera. Ya, begini Om C, itu ada dua hal yang saya sukai, yaitu menulis sambil bernyanyi Om C. Cuman sekitar kalau kita mau menulis, ya kita sudah dapat inspirasi. Tahu-tahu itu masuk ke otak saya itu tentang lagu, akhirnya itu nggak jadi tulisan tadi.
Itu akhirnya berubah menjadi lagu itu Om J. Nah kalau misalkan kita masukkan ke blog itu gimana ya? Mungkinkah itu seperti tulisan yang seperti yang ada rasa tadi, ada 5 pancarasa gitu ya Om J? Terima kasih Om J. Matur nuwun. Bisa. Sekarang ada yang namanya blog video. Jadi Bapak merekamnya dulu di YouTube, di TikTok, atau di Instagram. Lalu linknya taruh di blog. Itu sering Pak saya lakukan. Jadi dia ada teksnya, ada videonya, ada kayak Spotify ya, jadi hanya suara aja, audio. Itu blog itu bisa macam-macam Pak, bisa isinya video, bisa isinya audio, bisa isinya teks, bahkan kita bisa merubah suara kita menjadi teks dengan sebuah aplikasi. Ya sekarang di Google tuh ada tuh, kalau kita mencari tinggal nulis misalnya kisah Om Jai, tinggal ngomong. Nanti langsung nulis tuh Google-nya kisah Om Jai. Langsung keluar di situ kisah Om Jai. Jadi kalau mau mencari tulisan Om Jai, maka ketik aja kisah Om Jai di google.com. Maka dia dengan mudah akan dicari oleh mesin pencari. Jadi Bapak Ibu, supaya nanti tulisannya mudah dicari di mesin pencari, Bapak Ibu menggunakan keyword. Kalau saya keywordnya kisah Om Jai, ya, atau Om Jai. Ya. Karena kalau saya nulis Wijaya Kusuma, yang keluar bunga Wijaya Kusuma, rumah sakit Wijaya Kusuma, Universitas Wijaya Kusuma, Jalan Wijaya Kusuma. Jadi nama Wijaya Kusuma udah pasangan. Jadi bikinlah sesuatu keyword yang berbeda yang Bapak Ibu mudah mencarinya di mesin pencari. Gitu ya Pak Udi. Jadi Pak Udi bisa juga merekam di WA dulu. Ya, di-upload kayak gitu. Kemarin saya memberi pesan ke teman-teman peserta kelas belajar menulis, saya rekam aja dulu di WA. Terus kemudian saya upload ke YouTube. Supaya apa? Supaya orang membukanya tidak terlalu besar kapasitasnya. Karena kalau saya buka, itu besarnya 80 MB. Kasihan yang kuotanya tinggal sedikit, 80 MB. Tapi kalau saya tulis di YouTube kan, linknya aja saya upload, orang bacanya ringan. Nah, di blog itu bisa kita masukin link-link YouTube atau Google Drive. Sehingga orang dengan mudah bisa membaca tanpa kehabisan kuota internet. Gitu loh Pak Ibu. Tapi Om C, ya, mohon maaf, mau izin tambah dikit Om C. Tapi saking asiknya menulis, akhirnya itu malah berubah menjadi syair lagu, bukan sebuah tulisan gitu. Iya. Gimana Om C? Ya. Malah bagus, keren kan? Cuma berarti Bapak harus bentuknya audio atau video. Teksnya dikit aja. Bapak bisa belajar dari blognya Dedi Dwitagama. Dedi Dwitagama.wordpress.com. Itu dia tulisannya dikit, kebanyakan foto sama video. Nah, bisa belajar sama pakarnya itu. Satu aliran tuh, Pak Udi. Jadi enaknya blog tuh kita bisa melakukan bentuk teks, bentuk video, bentuk audio, dan berbagai macam media sosial bisa dimasukkan di sana. Dan kapasitasnya itu unlimited, kayak Google Drive, tak terbatas. Kalau Google Drive kan gratisannya hanya 20 GB ya. 20 GB, tapi kalau di blog tuh bisa lebih. Ya. Dan itu sepanjang hayat. Ya. Sepanjang Bapak Ibu masih hidup, masih bisa dibuka asal tidak lupa passwordnya. Gitu. Oke, Pak Ibu ada 3 menit lagi. Siap-siap nonton bola.
Baik, Bapak Ibu, Silakan. terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Namun apabila karena durasi kita Ada yang terbatas, raise hand? Bapak Ibu, jika ada hal-hal yang mau di-sharingkan dengan Om Jai, silahkan bisa WA Wapri ya ke Om Jai di WA beliau. Untuk sampel-sampel dari contoh tulisan dari Om Jai juga sudah disertakan di WA, di chat room. Silakan bisa diakses oleh Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu untuk daftar hadir malam hari ini, untuk link daftar hadir bisa dibantu sharekan ya Bu Siti Asria. Nanti silakan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir presensi sebagai dasar untuk pembuatan pemberian sertifikat untuk Bapak Ibu. Ya, kita masih ada 2 menit. Masih adakah yang ingin bertanya? Silakan. Last time ini. Ya, untuk link daftar hadir sudah di-sharekan dari Bu Siti Asfia di room chat ya Bapak Ibu. Silakan bisa diakses, diisi sebenar-benarnya. Jangan sampai nanti keliru isi datanya. Ya. Dan karena ini sudah tidak ada yang bertanya Om Jai. Baik, kita juga mau persiapan nobar ya. Ini kebetulan di Sukoharjo juga ada nobar di wilayah Simpang 5 Sukoharjo. Nah, ini ada tambahan dari Pak Karsidi juga. Kalau ingin strategi menulis, kalau ingin tahu bagaimana strategi menulis, bisa buka di YouTube seri inspirasi edukasi menulis dari BPGP. Silakan Bapak Ibu, ini ada tambahan juga ini. Bagi para pemula yang mau belajar menulis, bisa juga belajar secara mandiri melalui YouTube seri inspirasi edukasi menulis BPGP. Silakan bisa diakses Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu untuk webinar pada kesempatan malam hari ini, yaitu webinar seri 6 dari Komunitas Belajar Guru Belajar Kolaborasi. Bapak Ibu yang saya hormati, Om Jai selaku narasumber pada kesempatan malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih untuk sharingnya, untuk berbagi ilmunya. Mudah-mudahan nanti dari seluruh peserta yang ada di sini bisa terinspirasi dan bisa memulai untuk menulis dan juga membuat blog sehingga bisa menjadi seorang blogger. Dan juga terima kasih untuk Pak Karsidi motivasinya. Nanti next time bisa berbagi juga nggih Pak nggih, agar guru-guru yang tergabung di Kombel Guru Belajar Kolaborasi yang tidak hanya dari guru-guru di wilayah Sukoharjo tapi bisa diakses dari seluruh Indonesia ya, bergabung di Kombel Guru Belajar Kolaborasi nantinya bisa menjadi seorang penulis-penulis yang mengabadikan karyanya dalam buku, dalam tulisan di blog, ada juga yang mengabadikan karyanya melalui karya lagu. Luar biasa sekali, kita berikan applause untuk kita semua Bapak Ibu. Semangat terus berkarya, menjadi guru yang tiada henti untuk terus belajar. Dan karena kita sudah sampai di penghujung waktu, mari kita akhiri, kita tutup bersama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih untuk partisipasi malam hari ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk belajar di malam hari ini bisa menjadi amal kebaikan untuk kita semua, menjadi pahala dan menjadi berkah barokah supaya kita bisa terus mengabdi dan berkarya menjadi guru yang nantinya bisa berpartisipasi ataupun bisa berkontribusi karya kita dalam memajukan dunia pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu, kami dari segenap pengurus panitia dari Komunitas Guru Belajar Kolaborasi. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar 6 kali ini ada kekeliruan, kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Kami sampaikan sekali lagi, silakan daftar hadir, jangan lupa untuk diisi. Terima kasih Bapak Ibu, saya Eva Widestuti selaku moderator. Mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan malam hari ini dan sampai bertemu kembali di webinar-webinar Komunitas Belajar Guru Belajar Kolaborasi di seri-seri berikutnya. Terima kasih, selamat malam, selamat nonton, dan selamat menikmati. Mudah-mudahan Indonesia malam hari ini bisa menjadi
yang terbaik ya, bisa menang melawan Uzbekistan. Dan saya tutup dengan sebuah pantun. Pagi-pagi wisata ke pantai. Pantai dengan saudara. Terima kasih Om Jai. Mudah-mudahan blogger pemula siap menggelora. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Ya, Om Jai, terima Ya, kasih Om Jai. Teman-teman Pak Siti dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung. Selamat menikmati nonton bola. Nobar ya Kak Eva ya. Nobar, ayo ke Simpang 5, udah rame nih. Pak Karsidi nobar di mana Pak Karsidi? Di rumah saja. Di rumah saja ya Pak. Ya, Tidak perlu Nggih. dengan yang lain. Ya. Monggo, Oke, silakan. monggo Bapak Ibu mohon undur diri dari room. Matur nuwun.